Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu coffee shop yang bernama Foresta de Cafe. Adapun kelompok kami beranggotakan Aditya Perdana Putra, Yulia Azika Rahma, Suci Nitasari, Rani Sapitri, Fitri Ningsi. Dosen pengampu kami itu Bapak Dr. Andus Desiandri, SPD MPD. Selanjutnya masuk pada materi bisnis plan, pengusul dan merek usaha. Kategori bisnis yaitu Foresta de Cafe. Bisnis ini kan dimulai pada 20 Desember 2021 yang memiliki tim personal yaitu ketua. Ketua bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan pelaksanaan bisnis di Foresta de Cafe. Yang bertanggung jawab di sini Aditya Perdana Putra. Selanjutnya sekretaris, mengembangkan dan menerapkan aturan-aturan yang disepakati dalam menjalankan usaha, mengatur sistem rekaman atau dokumen usaha. Yang bertanggung jawab di sini yaitu Yulia Azika Rahma. Selanjutnya bendahara, menyusun anggaran keuangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dalam menjalankan bisnis. Yang bertanggung jawab di sini yaitu Suci Yunitasari. Yang keempat, kepala bagian pemasaran, bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh Foresta de Cafe, baik langsung maupun media sosial. Ini bertanggung jawab itu Rani Sapitri. Selanjutnya, kepala bagian produk, memiliki tugas dalam mengembangkan produk atau jenis makanan sesuai dengan kebutuhan konsumen, desain kemasan produk, visi produk, evaluasi dan pengawasan produk. Yang menanggung jawab yaitu Fitri Ningsi. Selanjutnya, tujuan mulia. Hal mulia yang ditawarkan oleh coffee shop kami ini yaitu karena kami memiliki konsep outdoor di alam, jadi kami harap bagi pengunjung ini tempat melepas lelah sembari menikmati indah malam di alam. Dan diharapkan pengunjung dengan konsep kami ini alami menjadi tempat refreshing. Pemicu hal mulia. Dari tujuan mulia kami ini adalah melihat banyak coffee shop yang dibuat perkotaan dengan konsep modern. Kami ingin menjadikan tempat coffee shop ini tidak hanya sekedar tempat nongkrong atau menyeduh kopi saja, tapi ingin menciptakan tempat coffee shop yang membuat pengunjung menikmati indah alam nyaman tanpa riuh kota. Selanjutnya, jenis usaha yang kami jalani yaitu di bidang food service atau kuliner. Target omset dan net profit. Target dalam permintaan produk yaitu jenis target penjualan yang diukur dari keberhasilan. Target yang kami coba yaitu dengan sistem sekali 6 bulan. Jika 6 bulan pertama produk kami laku 100.000, maka kami akan memberikan target 140.000 untuk 6 bulan keduanya. Target omset adalah pendapatan kotor yang didapat dari penjualan yang dilakukan. Target kami yaitu 20 juta. Yang ketiga, target profit keuntungan yang dapat ketika melakukan penjualan yaitu 9 juta. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia Azika Rahma. Pada Yulia dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Azika Rahma. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu yang ke C, pelanggan. Di sini ada namanya segmen C yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu demografis, geografis, dan psikografis atau perilaku. Demografis, minuman kopi ini mengarah kepada calon konsumen yang berusia kisaran umur 15 sampai 40 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Cemilan ini mengarah kepada calon konsumen mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Geografis, produk ini menyasar ke masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan karena mengarah kepada kehidupan sosial di perkotaan. Psikografis atau perilaku, produk ini ditargetkan kepada mereka yang berusia remaja ataupun dewasa karena orang-orang tersebut cenderung memiliki kehidupan sosial yang tinggi. Yang B-nya targeting, yaitu sasaran pemasaran Foresta de Cafe, yaitu berusia sekitar
10 tahun hingga dewasa umur 40 tahun yang cenderung memiliki kehidupan sosialitas yang tinggi. Sasaran pendistribusiannya banyak dilakukan di wilayah perkotaan dan target lain sebagainya. Yang ketiga, yang C maksudnya visioning swasta di KP merupakan kopi yang bernuansa modern. Sampai saat ini KP-KP kopi seperti Polresta di KP masih memiliki peminat tertinggi generasi muda. Bagaimana pelanggan Anda mencari produk atau jasa yang kami tawarkan? Dimulai dari memproduksi itu sendiri yang memiliki ide kreatif, inovatif, mulai dari KP-nya, varian rasa, hingga topping pelengkap dalam KP dan tempat makanan tersebut dari hal-hal kecil yang akan menarik minat pelanggan untuk terus datang ke KP tersebut. Yang D, produknya. Apa masalah yang dihadapi oleh pembisnis seperti kami, coffee shop, yaitu biasanya kalau KP kami sendiri terletak agak di jalannya agak jika jalannya di KP kami hujan pasti sedikit menempuh, maksudnya jalannya agak ke bagian hutan, jadi jalan KP kami juga sepertinya agak sulit ditempuh karena usaha ini masih baru, memiliki beberapa pelayan. Jika pelanggan terlalu banyak makan pesanan yang dipesan, maka akan mengalami sedikit keterlambatan. Solusi yang kami tawarkan jika tentang jalan tempuh KP kami yaitu menyediakan transportasi outdoor seperti mobil off-road dan motor trail supaya pelanggan nyaman. Jika tentang masalah kekurangan pelanggan, kami akan menambahkan tenaga kerja dengan gajinya kami cairkan sumber dana dari investor. Aktivitas yang dilakukan dalam usaha kami yaitu kegiatan utama tentunya jual kopi, aktivitas penambah mungkin mengadakan lomba band di kopi shop kami, tujuan untuk media promosi. Lalu selanjutnya bisa mengadakan cup bersama juga sebagai media promosi. Sebutkan apa saja bahan baku dan alat bantu dari usaha kami ini. Yang pertama, alat bantunya atau alat yang diperlukan, mesin penggiling kopi, drip kopi maker, mocha pot, mesin kopi espresso, peralatan untuk memasak, wadah untuk memasak, peralatan untuk memanggang, dan lain sebagainya. Lalu untuk bahannya, yaitu beraneka biji kopi sesuai daftar menu, karamel, bubuk coklat berkualitas, gula batu, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Unitasari. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagian E, ada pemasaran. Strategi pemasaran apa saja yang kami gunakan dalam usaha? Yang pertama, mengutamakan kualitas produk. Yang kedua, memposisikan dirinya sebagai rumah ketiga. Lanjut. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, inovasi atau menciptakan ide kreatif dan inovatif. Yang kelima, pemilihan lokasi. Yang keenam, eksistensi di media sosial dengan melakukan postingan setiap hari. Yang ketujuh,
Luncurkan promo untuk momen atau hari tertentu. Yang ke-8, membuat website atau sebuah brand. Strategi kami menangani komplain dari pelanggan. Yang pertama, dengarkan dengan baik. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan sopan. Yang ketiga, tempat diri Anda di posisi mereka sebagai pelanggan. Yang keempat, memohon maaf kepada pelanggan. Yang kelima, tanyakan solusinya pada pelanggan. Keenam, selesaikan masalah. Selanjutnya, spesifik mitra usaha kami dalam menjalankan usaha. Yang pertama, passion yang sama, memiliki integritas, kejujuran yang tinggi, mau bekerja sama, siap tempur sampai akhir, mau berbagi, mau memberi dan menerima, saling mendukung, siap untuk tumbuh bersama, bersedia menyelesaikan konflik, tidak lepas dari tanggung jawab, punya target jelas, saling memiliki, dan saling berbagi tugas. Selanjutnya, peran apa saja yang kami lakukan dalam mitra usaha kami? Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat, sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing. Yang pertama, peran penguasa besar. Penguasa besar melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada penguasa kecil dalam hal A. Memberikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil. B. Menyusun rencana usaha dengan pengusaha mitra untuk disepakati bersama. C. Bertindak sebagai penyandang atau penjamin kredit. D. Memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama. E. Menjamin pembelian hasil produksi pengusaha mitra sesuai dengan kesepakatan. F. Promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik. G. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang sumber daya manusia. Yang pertama, anggota tim dalam usaha dan keahlian masing-masing tim. Yang pertama, anggota tim dalam usaha First Study Cafe adalah yang pertama sebagai ketua, yaitu Aditya Perdana Putra yang mempunyai keahlian dalam memimpin, mengarahkan, dan membimbing semua anggota tim dalam menjalankan bisnis. Yang kedua ada sekretaris, yaitu Yulia Zika Rahma yang mempunyai keahlian dalam mengurus seluruh pencatatan segala kegiatan dalam coffee shop ini. Yang ketiga ada bendahara, yaitu Suci Nitasari yang mempunyai keahlian dalam membuat rencana anggaran dan mencatat semua yang berkaitan dengan keuangan. Yang keempat yaitu ada kepala bagian pemasaran, Ranisa Fitri yang mempunyai keahlian dalam bidang pemasaran dan juga ahli dalam mengambil foto dan video. Yang kelima ada kepala bagian produk, yaitu Petri Ningsih yang mempunyai keahlian dalam merancang produk yang akan dipasarkan, mulai dari cita rasa produk, kemasan, dan lainnya. Selanjutnya, apa saja tanggung jawab dari masing-masing personal tim? Yang pertama, Aditya Perdana Putra yang bertanggung jawab dalam memimpin, mengarahkan, dan membimbing semua anggota tim dalam menjalankan First Study Cafe ini. Yang kedua, Yulia Azika Rahma yang bertanggung jawab dalam mencatat, membuat, dan menyusun laporan terkait dengan bisnis First Study Cafe. Yang ketiga, Suci Nitasari yang bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan secara jelas dan transparan, serta membuat rencana anggaran. Yang keempat, Ranisa Fitri yang bertanggung jawab dalam bidang pemasaran, baik itu promosi, mengkoordinasi strategi pemasaran, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran produk. Yang kelima, Petri Ningsih yang bertanggung jawab dalam merancang produk, kemasan produk, dan hal lainnya yang berkaitan dengan produk. Yang ketiga, ada target keberhasilan masing-masing tim.
Target kepala bagian pemasaran yaitu dapat menarik banyak minat pelanggan untuk mencoba produk yang ditawarkan. Setidaknya dapat mencapai target 100.000 dalam kurun waktu 6 bulan dan mendapat banyak respon positif dari pelanggan. Adapun target kepala bagian produk yaitu dapat menghasilkan produk yang memiliki ciri khas tersendiri agar dapat bersaing dengan produk yang serupa. Yang keempat, pengalaman dan keahlian dalam menggunakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa. Misalnya di Foresta di Cafe ini mempunyai seorang barista. Jadi barista tersebut menggunakan sebuah alat untuk membuat kopi, misalnya mesin kopi espresso. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petri Ningsih dengan NIM 2100418. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang ketiga, apa target keberhasilan masing-masing tim? Target kepala bagian pemasaran yaitu dapat menarik banyak minat pelanggan. Adapun target kepala bagian produk itu dapat menghasilkan produk yang memiliki ciri khas tersendiri agar dapat bersaing dalam produk-produk yang serupa. Lanjut. G. Keuangan sumber pendapatan usaha. Sumber pendapatan usaha yaitu dari jualan tersebut. Selanjutnya, berapa rata-rata biaya operasional, target pemilikan produk, dan pendapatan keuntungan usaha. Yang A, rata-rata biaya operasional sebesar 20 juta rupiah. 1. Peralatan kopi terdiri dari V60, spion, French press, mesin lainnya sebesar 7.220.000. Yang kedua, peralatan lainnya terdiri dari kulkas kecil, glassware, dan lainnya sebesar 2.050.000. Yang ketiga, bahan-bahan minuman terdiri kopi dan susu sebesar 1.200.000. Peralatan interior seperti 4 meja, kursi, aksesoris, peralatan bersih-bersih, CCTV sebesar 2.600.000. Lanjut. Yang keempat, alat pembayaran seperti mesin kasir dan kas total sebesar 3.400.000. Biaya lainnya seperti listrik sebesar 2.200.000. Jadi untuk membuka warung kopi membutuhkan biaya sebesar 18.700.000 rupiah. Yang B, target permintaan produk. Target dalam permintaan produk, jenis target yaitu diukur dari keberhasilan usaha mendistribusikan produk. Target permintaan kami hitung dengan sistem sekali 6 bulan. Jika 6 bulan pertama produk laku 100, maka kami akan memberikan target 140 untuk 6 bulan kedua. Yang C, pendapatan kotor sebesar 20 juta rupiah dan keuntungan usaha sebesar 9 juta rupiah. Lanjut. Berikut lampiran progres atau bukti fisik wirausaha. Yang pertama, gambar kopi susu, American, espresso, macchiato coffee. Lanjut. Cappuccino, hot cocoa latte, kopi kop Aceh, kopi kop yok, kopi tubruk. Lanjut. Karamel kopi, roti bakar, kentang goreng, nugget goreng, dan takoyaki. Baik, hanya itu yang dapat kami presentasikan tentang bisnis plan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.